Pada pertemuan malam hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-135. Kita insyaallah akan bahas hikmah yang ke-64 di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Sekandari, halaman 44 baris 5 dari bawah. Beliau mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rada, Allah memberikan, Allah mendatangkan, alaika padamu, al-warida berupa warid, liyakhrujaga supaya mengeluarkan dirimu, min sijnin dari belenggu atau dari penjara, wujudika wujudmu, ila fadail pada luasnya karunia, syuhudika yang kamu saksikan. Kalau ditanya sudah paham belum Pak Asmadi? Insyaallah belum paham. Karena di dalam hikmah yang ke-64 tadi butuh penjelasan, butuh kalimat-kalimat untuk membuka supaya kita bisa memahami daripada kutipan yang ada di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di hikmah ini masih kita pelajari tentang warid. Ya, warid bagian yang ketiga, di mana bagian ini adalah bagian yang paling istimewa Allah nanti akan berikan kepada orang-orang yang mengistiqomahkan di dalam hari-harinya wirid kepada Allah. Jadi ketika kita wirid, mengistiqomahkan wirid kita, nah nanti Allah berikan warid pada seseorang itu. Warid yang pertama itu supaya apa tujuannya? Supaya kita sebagai hamba itu bisa ringan, bisa mudah melakukan ibadah, melakukan ketaatan. Jadi sebab kita wirid, insya Allah kita akan mudah, gampang melakukan ketaatan dan ketaatan. Dikasih waridnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi warid yang model seperti itu warid yang belum ikhlas total, belum. Karena dia biasanya warid yang tumbuh seperti itu adalah orang-orang yang melakukan sesuatu masih ada tujuan. Masih ada tujuan. Ya maklum, lumrah ya. Ya katakan kalau di sini ya dikatakan warid yang pertama, kalian datang ke sini ada tujuannya. Tuh macam-macam tujuannya, ya silakan. Tapi enggak apa-apa. Nah, itu untuk memudahkan daripada analogi kita pada warid yang pertama. Jadi warid yang pertama itu orang yang melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada tujuan. Tujuan pengen apa? Pengen ngopi, pengen ngerokok, pengen ngobrol. Laka kopi nih, laka rokok ya. Sehingga apa? Malas ya. Nah makanya warid yang pertama ini juga bisa nanti gagal ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah tidak cukup berikan warid satu kali pada hambanya, berikan warid yang kedua, di mana warid ini Allah Subhanahu wa taala berikan ya, untuk apa? Melepaskan tujuan-tujuan yang kita ada. Jadi tujuan-tujuan itu sudah kita tidak inginkan lagi. Ya, katakanlah kalau seandainya kita tujuannya tadi
kopi. Tujuannya tadi rokok. Laka kopi ya jalan. Karena apa? Bukan tujuan tadi yang kita inginkan. Ada sesuatu yang lebih daripada itu. Nah, makanya Allah nanti akan beri warid tingkat yang ketiga bagi orang-orang yang ahli wirid. Ya, selalu bibirnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana nanti ya seseorang ketika sudah diberikan warid tipe yang ketiga, dia itu akan apa? Melepaskan sifat-sifat perwujudan yang ada dari dirimu. Maksudnya apa? Ya wis dikatakan ketika kita hidup itu ya tidak mengatakan saya itu ada, saya itu wujud. Gampangnya ketika kita lagi beribadah, bukan saya yang beribadah. Jadi melepaskan aku di dalam diriku. Nah, sehingga kalau sudah seperti itu, dia bisa melihat nyata siapa Tuhan kita, siapa yang menciptakan kita. Nah, ini adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia itu sudah diberikan warid tipe yang ketiga, dia itu sudah tidak ingat lagi pada dirinya. Yang diingat hanya Allah Jalla Jalla. Dengan kata lain mah ya, orang yang seperti itu di dalam hari-harinya, di dalam kehidupannya, yang ia lihat adalah kebesaran karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takjub sekali apabila ada orang yang sudah diberikan warid yang ketiga ini ya. Cuma halangan daripada warid yang tumbuh di dalam hati kita, sebab wirid tadi bukan siapa-siapa halangannya, diri kita sendiri. Apa? Nafsu. Nah, makanya Syekh Abu Qasim An-Naqsabandi itu berkomentar, penjaramu yaitu dirimu sendiri. Maksudnya apa? Dipenjara oleh hawa nafsumu sehingga warid itu susah keluar ya dalam hati kita. Wirid mah terus, iya, tapi nafsunya belum bisa kita kekang. Sehingga apa? Tidak muncul waridnya. Ibadahnya jadi ya masih belum benar. Ya. Karena apa? Masih ngikuti nafsu. Nah, makanya ketika kita sudah keluar dari nafsumu, keluar, kita bebas dari nafsu yang ada pada diri kita masing-masing, maka itulah yang nanti kalian bisa merasakan lezat nikmat ketika kita itu beribadah. Nah, makanya sampai detik ini mungkin kita belum bisa merasakan lezat dan nikmatnya beribadah pada Allah. Contohnya sholat, itu karena apa? Ya tadi kalah dengan hawa nafsu kita. Nah, makanya kita di sini ya ditarbiyah untuk apa? Mengekang, mengecilkan volume daripada nafsu yang ada. Salah satunya istiqomahkan zikir, zikir dan zikir. Tarbiyah dengan wirid-wirid yang ada. Insya Allah kalau sudah yang namanya nafsu dalam diri kita dikecilkan dengan wirid-wirid yang ada, maka gampang ya. Di situ tumbuh rasa ikhlas, gampang. Di situ nanti Allah Subhanahu wa taala berikan warid pada kita sehingga kita apa? Mudah melakukan ketaatan. Bukan hanya mudah melakukan ketaatan, tapi tujuan juga kita tidak salah. Bahkan nanti ketika kita beribadah sudah mampu ya di situ menghidupkan warid yang level ketiga, insya Allah kita bisa bermusyahadah,
bisa menyaksikan, bisa merasakan bahwasanya Allah di dunia ini bukan ya sekedar di bibir, tapi nyata, ada. Kapan Allah nanti yang akan membuka itu semua? Di sini apakah ada yang sudah biasa seperti itu? Insya Allah masih berproses ya, insya Allah kita istiqomahkan supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Allah, bahkan bisa musyahadah menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Maka kiranya di